Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Panderman, lintas naik dari Oro-Oronbo, turunnya di Tuyo Metro. Seperti ini. Tapi kali ini kita akan bercerita tentang pulang motovlog dari Tuyo Metro menuju Landung Sari. Kita melewati jalur biru ini. Ini jalurnya terus menurun ini. Ini kita ketemu Museum Angkut, masih satu grup dengan Jatim Park. Ini ada Jatim Park 1. Kemudian kita turun terus, dan di sini kita jalannya tinggal lurus terus. Ini kita juga akan ketemu beberapa wisata seperti ini, Jatim Park 3 di sini. Kemudian di bawah masih ada satu wisata lagi, yaitu wisata Sengkaling. Nah, di sini Sengkaling. Dan kita turun terus, akhirnya ketemu ini UMM atau Unmu. Nah, yang ini Terminal Landung Sari. Kita loncat ke video versi manusianya. Ini kita mulai dari Dusun Toyomerto. Ini posisi kita sudah turun dari Panderman, sudah maghrib. Kamu juga segini itu nggak apa? Iya. Kita tetap semakin kan kalau mau kelihatan lagumu tuh agak di depan sini. Oh. Sebenarnya kalau kelihatan, kan nggak cuma aja. Berapa? Waduh, pagi banget. Oh, kalau pulang siang kan ke situ dulu pagi ya sampai. Bisa ya? Hah? Bisa ya? Bisa Pak. Kalau pulang siang kan beberapa jam kan. Kita naiknya kan ya sampai saat itu jam. Naik motor langsung ke sana, Sangram pulang gitu. Di mana? Itu banyak. Bisa naik motor. Bisa Sangram. Tapi kadang kami tutup gitu ya. Ini wisata nih. Baru tahu. Tapi sebenarnya di sana di Jatintar kalau kalian biasa, sering situ sunrise. Di rest area tadi. Iya, itu yang pertama kita turun itu.
Sumarjuno ini kan Pas masuk kanan kiri ini banyak masa desanya itu berangkat nah, sebelah kanannya yang ada puranya itu namanya apa itu, ada jalur pendakian juga tapi ilegal. Temanku ada loh yang kalau diajak mendaki gunung jalur biasa tuh nggak mau dia, namanya nentang gitu. pokoknya yang ilegal tadi yang menantang Nantang ya, tapi dia belum pernah. Dia memang suka coba-coba jalur barunya, tapi dia sukanya kayak gitu namanya. Kalau saya kan fleksibel itu bisa yang ya, kadang-kadang pengen santai, kadang-kadang pengen nabrak. Kalau yang sudah pernah juga aku nggak masalah. Temanku ada tuh kalau sudah pernah dia sudah benar nggak mau, dia sudah semua gunung dan semua jalur di Jawa Tengah, tapi di Sumbi itu ada 12 jalur, dia udah semua. Sindoro ada berapa jalur itu dia kurang satu, kurang dua. namanya baca lu Hah? kerjanya baca lu Ya kalau ada jalur baru dia bisa dia koleksi gitu, koleksi jalur. Saya juga sama, saya juga pernah coba yang waktu juga, cuman saya kan kadang-kadang mengulang lagi ya apa-apa. Yang teman-teman beda nih, kalau ada teman jauh ya daki pengen diantar ke mana ya meskipun aku udah pernah ke pantai gitu. Tapi kalau aku sendiri ya nggak pernah bikin plan yang sama, kecuali belum tarikan ya, dengan pakai buku itu. ya Kan dulu kan aku sering daki tapi nggak pernah tarikan ya ada yang belum direkam itu. ya dulu ada nih Ini mau ke rumah itu oh ini yang di itu kalau ke sana itu makam itu kalau itu makam pulang ke Kediri di depan kita sudah sampai perempatan. Nah, kiri ini Indomaret, kalau ke kiri itu berarti ke arah Pujon, Kediri dan seterusnya. Ini kita lurus saja ke arah Kota Batu. Nah, sekarang ada di Jalan Suropati. Kondisi lalu lintas di sini ramai lancar ya. Biasanya kalau liburan gini di Batu itu macet. Mungkin yang macet di area bawah sana yang di dekat-dekat Jatim Park. Jatim Park itu bukanya pagi ding. Nanti yang macet itu daerah alun-alun. Itu ada suara tok 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 dari bakso keliling ternyata. Jadi kalau lebaran-lebaran gini itu warung makan yang paling enak itu bakso dan mie ayam. Kalau di Semarang gitu. Nggak tahu kalau di sini. Jadi itu apa? Dilema. Bukan dilema sih istilahnya apa? Bertentangan atau bertolak belakang dengan Lebaran Idul Adha. Kalau Lebaran Idul Adha itu bakso kurang terlalu laku karena muslimin itu kan banyak yang dapat dagingnya itu beberapa dibikin bakso sendiri, jadi mereka nggak belanja bakso atau nggak makan bakso atau nggak beli bakso di warung. Tapi kalau Idul Fitri kayak gini itu kan mereka kebanyakan makannya opor terus apa ya, kupat, pokoknya yang berbau-bau ayam. Jadi mereka kebanyakan bosan dan akhirnya lebih suka beli yang seger-seger kayak bakso mie ayam gitu. Itu kalau di Semarang. Kalau di Malang gini nggak tahu sih budayanya seperti itu juga atau enggak. Ini kondisi lalu lintas seperti ini, ramai lancar. Ini waktu menunjukkan pukul 6:30 ya, ya pokoknya maghrib, habis maghrib gitu.
Untuk review jalur pendakian dari Rorombo menuju Toyomerto bisa dilihat di part setelah ini. Ini sengaja kita balik. Ini harusnya jadi part terakhir, tapi kita balik di depan karena lebih mudah ngeditnya dibandingkan part pendakiannya. Kalau part pendakian itu harus ada lebih butuh konsentrasi tinggi lah untuk menjelaskan jalurnya. Ini kita sudah sampai pertigaan. Di sebelah kiri ini makam pahlawan, kita ke kanan. Kalau lurus itu kita ke arah alun-alun. Lebih lama nanti di situ lalu lintasnya akan lebih padat, kita ambil yang kanan, kita berjalan agak di pinggir kota. Sekarang kita ada di jalan Abdul Ghani. Ini kita menanjak, jadi setelah dari itu yang pertama ke arah Landung Sari itu semua menurun kecuali jalan Abdul Ghani. Kita ada menanjak sedikit, menanjak nanti kita ke kiri lah. Setelah ke kiri itu kita akan kembali turun terus sampai Landung Sari. Jadi kalau menurut Google Map itu dari tempat kita start tadi di depan warung Bu Sri atau di daerah desa situ sampai ke Landung Sari itu sekitar 15 km. Di 15 km kita akan turun terus. Ini adalah jalur dari arah Malang menuju Kediri. Di sebelah kanan itu ada museum angkut yang warna kedap-kedip itu, yang warna pink hijau gitu. Itu museum angkut itu masih satu grup dengan Jatim Park. Ya isinya ya ini apa, seputar alat transportasi. Di sebelah kiri ini ada lapangan, ini lagi rame kayak pasar malam gitu ya, tapi kelihatannya masih sepi pengunjung. Yang rame itu ininya, stand-standnya mereka ya. Nggak tahu nanti jadi rame atau memang itu terus. Biasanya nggak ada kelihatannya. Ini kan karena mungkin lebaran mereka meremo, istilahnya kalau di sekarang itu meremo. Meremo itu kayak dagang dadakan, terus hiburan dadakan, di mana harganya biasanya dibuat agak lebih tinggi dibandingkan harga normal. Ini sekarang kita turun terus, di sebelah kanan tuh juga ada Jatim Park 1, tapi agak ke dalam, enggak di pinggir jalan ini persis. Jadi ada gang ke kanan itu masuk gang gitu, terus di ujung itu ada Jatim Park 1. Ini sekarang kita menuruni jalan Sultan Agung. Jadi jalan Sultan Agung itu dari Museum Angkut sampai di perempatan sini. Nah ini. Setelah ini kita masuk ke Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol itu dari sebelah kanan itu Jalan Imam Bonjol ya. Kalau ke Jalan Imam Bonjol itu lurus ke kanan itu nanti ketemu Jatim Park 2. Cuman Jalan Imam Bonjol itu jalannya searah. Jadi kalau mau ke Jalan Imam 2 nggak bisa langsung belok kanan ke Jalan Imam Bonjol, tapi harus muter ke bawah sini dulu. Nanti muter lagi. Di depan kita akan ketemu perempatan ya. Perempatan atau pertigaan, pokoknya seperti itu. Perempatan. Perempatan Jalan Patimura. Nanti kita akan ke kanan. Di tusuk satunya perempatan ini ada Lipo Plaza atau Mall Lipo. Jadi kita tadi ambil jalan kanan itu memberi kesempatan mobil yang kiri. Mobil yang kanan mau ke kiri tadi, tapi ternyata malah sekarang mobil yang kiri ke kanan ini melambat, jadi kita akan kita salib saja karena kelihatannya yang mobil depan tadi itu lambat sekali. Nah kita sudah sampai di penghujung Jalan Imam Bonjol, itu di depan ada Lipo Plaza, kita ke kanan. Nah dari sini tinggal lurus terus, nanti akan ketemu Terminal Landung Sari, tempat tujuan kita. Ini sekarang kita ada di Jalan Patimura. Ini jalannya tinggal turun terus ini sampai ke Landung Sari. Jalan Patimura ini termasuk ini ya, panjang.
Ini kalau ke kanan itu naik nanti ada terminal, sebelah kanan terminal Batu, sebelah kiri pasar besar Batu. Kalau mentok itu nanti ketemu jalan Imam Bonjol. Nah kalau ke kiri itu nanti bisa ke Jatim Park 2. Karena ini kita mau pulang kita lurus terus. Sekarang lalu lintas lebih padat dibandingkan tadi ya. Sekarang padat lancar, ini jalannya menurun, masih di jalan Patimura ini. Menikmati suasana malam di kota Batu. Ini jalan satu-satunya, bukan satu-satunya, tapi ini jalan utama yang menghubungkan antara kota Batu dan kota Malang. Di sebelah kiri itu ada toko buah. Di daerah sini tuh terkenal dengan alpukat mentega yang besar-besar itu lah. Itu kalau dilihat dari komen-komennya atau testimoninya itu kurang bagus ternyata. Jadi itu alpukatnya besar sekali. Terlihat menyenangkan lah, ini sebelah kiri ini banyak sekali penjual alpukat. Gede itu alpukatnya, dagingnya memang tebal. Tapi kata orang-orang itu kan yang dijual ini belum matang itu. Ketika diimbu itu apa? Disimpan, nggak dimakan langsung gitu, maksudnya biar agak matang. Nah ketika matang itu ternyata dagingnya tuh ada bintik-bintik hitam, katanya seperti itu. Malah lebih enak alpukat mentega yang ukuran biasa, bukan yang ukuran jumbo seperti yang dijual di pedagang tadi. Ini kita terus turun, jalannya terus menurun maksudnya. Sekarang kita akan masuk ke jalan Insinyur Soekarno ya. Nah ini batas wilayah Gapura tadi, wilayah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Ini kondisi jalannya padat, ini pada macet mobilnya. Jadi keuntungan naik motor tuh ya gini, bisa nyelempit-nyelempit seperti ini. Makanya Mas Ramu tuh lebih suka naik motor dibandingkan naik mobil. Kalau kondisi cuaca bagus dan kondisi badan fit ya. Tapi kalau lagi kepayahan lebih enak naik mobil sih, nggak terlalu capek. Kalau hujan juga nggak bingung, nggak harus pakai mantel gitu lah. Ini ada jembatan penyeberangan di depan kanan itu, nanti kita akan ketemu Jatim Park 3. Jadi di Malang ini ada Jatim Park 1, 2, 3 ditambah museum angkut juga. Cuman yang pakai nama Jatim Park itu ada 3, yang ketiga itu nggak tahu tentang apa ya. Pokoknya Mas Ramu yang udah pernah itu cuma Jatim Park 2, karena Jatim Park 2 kan isinya kayak kebun binatang gitu. Kalau Jatim Park 1 sama 2 itu lebih ke arah anak-anak ya, kalau menurut ya, istilahnya bukan bukan tipenya Mas Ramu lah. Itu kan kayak dinosaurus, robot-robotan gitu kalau yang 1 sama 3, ya mainan-mainan gitulah. Berarti Mas Ramu baru nyoba yang Jatim Park 2, yang iya betul, Park 2. Itu aja seharian nggak cukup itu ya, karena di Jatim Park 2 itu kan dia baru buka jam setengah 9 apa ya, pokoknya sampai tutup itu Mas Ramu baru selesai ya. Itu kan ada kebun binatangnya, terus ada museum hewannya gitu kan, terus ada satu lagi Eco Park gitu. Nah Mas Ramu tuh pengen ke Eco Park tapi belum kesampaian sampai saat ini. Oh ada lagi grupnya Jatim Park itu, selain museum angkut itu ada Batu Baluga, Batu Love Garden. Batu Love Garden itu isinya ya tanaman-tanaman gitu, kayak bunga-bungaan, terus buah-buahan gitu kan. Nah ini kita udah nyampe jalan apa ini, nggak ada tulisannya, kelihatannya masih di jalan Insinyur Soekarno Hatta ya.
Jalanan masih padat merayap untuk mobil, kalau untuk motor masih lancar jaya, masih bisa nyelempit-nyelempit. Ini ada mobil terlalu ke kiri. Jadi kalau naik mobil itu lebih baik mepet kanan ya dibandingkan mepet kiri, kecuali Anda angkot. Jadi biarlah yang kiri ini jadi jalur motor seperti Mas Ramu ini. Mas Ramu juga biasanya gitu, kalau naik mobil itu lebih suka mepet kanan, biar motor itu nggak perlu nyalip dari kanan, cukup nyalip dari kiri. Dan biarlah motor tuh jalan sesama motor itu maksudnya. Nah itu yang lampu kuning ada hijaunya di pucuk itu sebelah kanan itu bangunan yang tinggi. Itu hotel Powak, hotelnya Jatim Park ya, Jatim Park 3 maksudnya. Nah seperti itu kondisinya dari jauh, nggak terlalu kelihatan ya kalau malam bentuknya, cuman kelihatan lampu-lampunya. Nah ini sebelah kanan Mas Ramu ini Jatim Park 3, luas sekali ininya lahannya dia. Parkirannya luas banget itu Jatim Park. Nah di sebelah kiri ini juga ada restoran dan toko oleh-oleh yang parkirannya luas juga. Sebelah kiri ini ya ini. Kalau dari testimoninya sih katanya makanannya enak, cuman harganya harga restoran ya, bukan harga katanya sih ada yang nyebut itu bintang 5, rasa bintang 5 tapi harga kaki 5 bilangnya sih gitu. Tapi pas kamu lihat daftar harganya, daftar menunya itu bukan kaki 5 lah, masa dia jual apa itu, es teh ya, 6.000 atau 8.000, bukan nih, dia jual mie itu 30-an ribu paling murah. Kalau kaki 5 kan paling dia di bawah 20, tapi nggak tahu juga sih kalau memang di sini harganya standarnya gitu. Kalau di Semarang itu mie cuman belasan, sudah enak sekali tuh belasan, kadang nggak sampai belasan. Ini kita ternyata sudah berada di penghujung video cerita kali ini karena baterainya kehabisan dan Mas Indra ini nggak ngeh kalau kabarnya kehabisan baterai, jadi videonya nggak sampai ke Landung Sari, cuma sampai di bawahnya Jatim Park 3 ini ya. Itu sampai di sini dulu cerita Mas Lamu kali ini, sampai berjumpa lagi di review Gunung Panderman lanjutan dari series Panderman kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.